Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di live. Kemarin 2 hari saya belum sempat live. Kali ini kebetulan saya pikir teman-teman libur, makanya saya live lebih awal. Nah jadinya hari ini saya mau berbagi sedikit pengalaman saya, terutama dengan amulet ya, karena belum lama ini saya juga ada pengalaman terbaru. Nah ini saya mau bagikan di live kali ini. Nanti teman-teman yang nontonnya di recording YouTube boleh nonton rekamannya di recording ya. Jadi beberapa hari ini saya mengalami sebuah pengalaman dengan amulet seperti biasa. Jadi beberapa hari kemarin saya ada permasalahan gitu ya, yang mana di tengah tahun ini kita tahu banyak sekali kendala-kendala yang kita semua hadapi. Mau itu teman-teman yang berkarir, mau itu teman-teman yang bisnis, pasti mengalami kendala yang sama. Nah, beberapa hari kemarin saya menghadapi sebuah masalah juga. Ya saya nggak bisa sebutkan masalahnya apa di sini, yang mana cukup mengganggu pikiran saya, yang mana saya waktu itu udah buntu nih, udah mikirin ide A, B, C, D, E gitu ya. Bingung mau pilih jalan yang kayak apa gitu. Tapi saya pikir kalau semakin lama saya pikirin percuma juga. Karena semakin lama saya pikirin itu cuma bikin tambah stres, tapi solusi belum tuh dapat. Maka seringkali kan kita butuh waktu ya, butuh waktu buat kasih ada jalan gitu ya. Makanya saya nggak mau terlalu dipusingin di kepala gitu. Nah, apa yang saya lakukan pada saat menghadapi hal itu? Yang saya lakukan, kebetulan saat itu saya pakai amulet satu set gitu ya. Itu ada amulet Luang Puhong, Luang Pupat, terus ada amulet Luang Pumien, satu lagi ada amulet Luang Pukamnuan. Nah, saya udah mikirin solusi dengan secara logika, udah mentok saat itu ya. Jadi saya nggak mau terlalu dipikirin lagi, lanjutin, karena nanti cuma stres doang, solusi nggak dapat, malah makin kusut. Biasanya dari yang udah-udah, malah saya kalau terlalu dipikirin gitu mengambil keputusan yang salah gitu. Akhirnya saya putuskan untuk doa ke Lumpo. Saat itu saya pikir udah deh, untuk permasalahan kali ini saya doa ke Lumpo. Saya pegang amuletnya semua. Amulet Luang Puhong, amulet Luang Pupat, amulet Luang Pumien, amulet Luang Pukamnuan, saya pegang semua. Terus saya chanting katanya, saya doa katanya, baca katanya, terus saya cerita masalahnya apa gitu ke amuletnya. Nah, sewaktu saya cerita sambil pegang amulet itu, saya bayangkan semua gurunya dan kita ceritain gitu semua permasalahannya apa. Saya bilang, saya cerita semua, terus saya bilang saya mohon bantuannya dan bimbingannya apa yang harus dilakukan gitu ya, karena saya sudah usahakan begini sih saya langkah yang saya mau ambil gitu, tapi saya nggak tahu mana yang terbaik gitu. Jadinya saya mohon bimbingan dari Lumpo. Sebutin satu-satu kan amuletnya kan, Luang Puhong, Luang Pupat, Luang Pumien, sama Luang Pukamnuan. Saya sebutin, saya doa, mohon tunjukkan jalannya buat saya yang baik, yang kayak apa gitu ya, seperti apa gitu. Terus saya tutup doanya, terus saya pakai lagi amuletnya. Nah, saya baca itu sekitar jam 4 sore ya. Saya baca sekitar 4 sore. Memang seperti yang udah saya ceritakan, amulet dari para master Luang Puhong, Luang Pupat, Luang Pumien, Luang Pukamnuan yang saya pakai doa saat itu benar-benar menunjukkan keajaibannya. Karena sekitar jam 8-9 malam gitu ya, saya dapat kontak dari orang yang mana itu justru jadi bantuan buat masalah saya gitu. Selesai gitu. Belum sepenuhnya, tapi udah ada pertolongan setengah lah gitu. Jadi kan udah lumayan beban pikiran saya. Saat itu saya buru-buru ambil, terus saya doa juga ke altar ya, ke para sinbeng, ke para kongco yang di rumah. Saya ucapin terima kasih bener-bener, karena saya pikir kalau saya cuman ngandelin isi otak saya mikir doang, saya sendiri belum tentu bisa nyelesain masalah itu gitu. Sementara jawaban doa saya itu datang begitu cepat, saya nggak nyangka gitu. Nah disitulah saya merasa miracle luar biasa sekali. Nah, saya udah bilang dari dulu kan, kalau sebuah amulet yang bagus itu, there's always a price to pay gitu ya. Jadi karena sebuah amulet itu bagus, nilainya tinggi, orang biasa akan menyimpan. Karena Luang Puhong pernah bilang, di masa lalu Luang Puhong bilang, buatlah yang banyak gitu. Di masa depan orang-orang akan cari ini. Mereka yang udah punya, mereka yang sudah merasakan manfaatnya, mereka nggak akan mau melepaskan ya, karena itu bisa berdampak buat hidup mereka. Luang Puhong bilang seperti itu. Dan saat itu Luang Puhong berupaya untuk membuat amulet gitu ya. Walaupun pada sekarang tetap aja yang punya simpen ya, yang punya nyimpen buat dia, buat keluarganya, buat keturunannya ya. Nah, jadinya yang beredar semakin sedikit. Nah, amulet seperti apa yang saya bisa rekomendasikan buat teman-teman yang sesuai seperti yang saya katakan tadi, yang mana saya itu terbantu banget dalam doanya sehingga masalah itu bisa selesai gitu ya.
Yang mau saya rekomendasikan adalah amulet loket-loket Luang Puhong. Salah satunya adalah seperti ini. Ini adalah roket Red Fortune Luang Puhong, berwarna merah. Merah itu adalah artinya itu keberuntungan, ya. Makanya kalau teman-teman lihat tahun baru Imlek, Xinjia, ya, terus dari itu kelenteng-kelenteng, semua hal yang berbau keberuntungan biasa identik dengan warna merah. Roket ini menjadi booster keberuntungan yang sangat bagus karena kita tahu amulet Luang Puhong bikinnya itu lain daripada master yang lain. Beliau selalu menyediakan sebuah ritual namanya Baisri. Baisri ritual itu menggunakan 21 pohon. 21 pohon untuk mengundang para pohon khusus ya. Pohon ini adalah pohon pemujaan untuk para guru masa lampau ya. Jadi gurunya Luang Puhong diundang semua yang berjumlah lebih dari 500 guru-guru Luang Puhong yang merupakan para dewa lersi ya, mau dari berbagai kebudayaan. Dari kebudayaan Chinese, kebudayaan Thai, semua gurunya ya, termasuk Kamboja dan sebagainya. Jadi ketika ritual itu dilakukan, Luang Puhong berprinsip gitu ya, kalau mau bikin amulet yang efektif, kalau mau bikin amulet yang bisa impactful buat kehidupan orang, harus dilakukan dengan benar. Dari pertama bahan, karena bahan itu akan menyumbang 50%. Bahan itu akan sangat berpengaruh 50%. Ada beberapa bahan yang akan ada selalu di setiap pembuatan amulet. Contoh, pembuatan amulet misalnya pemikat gitu, yang tarik. Itu ada herbs tertentu atau one tertentu yang harus dipakai. Karena memang sumber dari situ. Karena dia menyerap energi bumi ya, dan juga energi dari langit ya kan. Tanaman itu kan menyerap sari ini ya, bumi dan langit ya, dari langit matahari, bulan gitu kan, dari bumi juga kan unsur-unsur tanah serta energi yang tergantung dalamnya. Nah, loket Luang Puhong Red Fortune ini adalah sebuah amulet yang mencakup lebih dari 8.000 jenis powder suci di dalamnya. Powder suci nggak cuma dari eranya kita aja, tapi dari era-era sebelumnya juga. Di zamannya periode-periode sebelum Luang Puhong, guru-guru seperti Maichi Bonrun ya, terus powdernya dari Acan Wat Rakang yang zaman dulu, powder pita Wat Kruan ya, kalau teman-teman tahu Luang Pok kayak Wat Kruan yang mana pitanya itu bisa memikat orang. Nah, itulah kenapa orang pakai amulet Luang Puhong itu biasa disenangi terus. Kemanapun dia pergi orang senang gitu, welcome ya. Kalau jadi teman-teman bergaul tuh biasanya lebih ketemu dengan orang yang baik, open ya, jadi lebih lancar semuanya. Kalau dari pergaulan networking udah lancar, semua pasti lancar. Disitulah kekuatan meta mahanium Luang Puhong akan berpengaruh pada kehidupan kita. Meta mahanium itu memberikan kita popularitas. Biasanya kita urus sesuatu, misalnya ketemu orang petugas ini, petugas itu, biasanya dicutekin gitu. Ini pengalaman pribadi juga. Biasa dicutekin atau di di nomor dua kan gitu ya. Ini enggak. Malah ketika ketemu itu ramah sekali. Lihat aja senyuman Luang Puhong di loket ini, senyumannya begitu manis gitu kan. Nah, ini adalah gambaran meta dari Luang Puhong yang sangat besar. Meta itu cinta kasih ya. Jadi dengan memakai image atau gambar Luang Puhong yang mana spiritual udah levelnya udah sangat tinggi ya, saya akan mencerita sebuah cerita yang mungkin belum pernah di-sharing oleh siapapun di Indonesia ya. Jadi Luang Puhong itu ada satu momen di mana Luang Puhong itu pernah sakit. Nah, ini kita melihat dari point of view-nya Thai Buddhis ya, dan cerita Luang Puhong sendiri. Luang Puhong sakit saat itu, beliau cerita setelah udah recover lagi, sudah sadar lagi, Luang Puhong cerita waktu beliau sakit itu jiwanya beliau tuh dibawa ke atas. Nah, disambut oleh para para bodhisattva dan dewa ya. Di sana disebutkan kalau Luang Puhong itu sudah memenuhi 30 parami dan sudah sempurna pemenuhan 30 paraminya. Makanya di sana dinobatkan sebagai Mahabodhisattva. Nah, disitulah ketika kembali ke tubuhnya, Luang Puhong cerita ke anak murid-muridnya semua. Itulah kenapa kita menyebut Luang Puhong itu Northeastern Bodhisattva, Bodhisattva dari Timur Laut Thailand. Ya, jadi itulah penyebab juga kenapa Luang Puhong amuletnya begitu efektif. Bayangnya ya, beliau selalu kan seperti saya bilang, setiap kali ritual pemberkatan amulet selalu beliau itu mengundang semua guru untuk membuat amulet itu benar-benar sakral. Makanya beliau berani bilang, kalau orangnya udah baik, yang pakai udah baik nih, tapi amuletnya nggak bermanfaat, beliau rela mati 100 kali sehari. Gimana guru bisa ngomong begitu gitu? Kalau memang beliau tidak benar-benar yakin. Nah, ketika Luang Puhong itu melakukan ritual dan blessing, apa yang beliau lakukan hingga amulet itu bisa menjadi lebih hidup? Luang Puhong pernah bercerita kalau setiap amulet yang mau di blessing ya, yang mau di blessing untuk diisi, dihidupkan, itu harus memenuhi 4 unsur: tanah, air,
angin, api. Ya, itu akan ada manfaatnya masing-masing. Contohnya, saya kasih contoh aja ringan ya. Tanah itu mendukung prosperity. Elemental tanah itu mendukung prosperity atau kejayaan, kemakmuran, kekayaan, dan juga perlindungan yang kuat. Ya, nah elemen air itu untuk metamahanium. Metamahanium itu adalah untuk pengasihan, cinta. Ya, jadi semua itu harus ibaratnya kalau air kemanapun pergi selalu mengikuti bentuknya ya. Misalnya sungai berkelok, ya dia akan berkelok gitu, ya kan. Nah, dan kelembutan kan. Tapi lembutnya bukan lembut yang klemer-klemer gitu. Lembutnya karena batu aja bisa mengikis batu, air itu kan, kekuatan. Ini lembut tapi kuat gitu. Nah, ini adalah kekuatan 4 elemen yang Luang Pahong selalu masuk ke dalam amulet-amuletnya. Itulah yang bikin amulet beliau itu menjadi sangat works, ya, bekerja dengan baik gitu ya. Makanya meskipun nilainya tinggi, harganya mahal, orang yang sudah tahu, mereka menganggap ini sebagai investasi kehidupan mereka, ya kan? Karena dia tahu mungkin satu hari dia akan menemui sebuah masalah yang nilainya lebih dari itu. Terus kedua, kelancaran yang kita hadapi itu lebih dari sekedar value uang gitu. Uang itu akan habis pada kita nggak apa-apainnya, habis kepake butuh sehari-hari gitu ya. Nah, makanya ada hal-hal yang lebih penting, itu berkat, blessing ya, atau berkah gitu ya. Makanya kalau dia bisa dapat amulet dari seorang guru seperti Luang Pahong yang sudah mencapai tingkat Mahabodhisatwa, ya dia worth it buat dia. Makanya biasa orang yang udah koleksi amulet Luang Pahong akan cenderung nambah lagi meskipun dia tahu nilainya tinggi ya, karena layak, mereka tahu gitu. Dan nggak ada guru yang menjamin seperti itu gitu dalam kehidupannya. Nah, di bagian belakangnya terdapat ada Semienfo ya. Semienfo, dan di bawah ada tulisan yantra, ini kekayaan artinya. Semienfo itu adalah Dewa Brahma ya. Ini loket model ini cuma ada 3. Tinggal 3 ya. Saya udah masukin ke keranjang kuning. Teman-teman juga bisa WA langsung. Nah, kalau teman-teman mau lihat Luang Pahong senyumannya di sini, nah, lihat ini rupang emasnya. Bayangin kalau seorang guru tidak benar-benar achievement-nya luar biasa gitu secara spiritual, tidak akan dihormati sampai dibuat rupang emasnya gitu. Nah, rupang ini menggambarkan Luang Pahong yang berdiri memegang tongkat dan juga rotan ya. Tongkat ini adalah beliau menunjukkan kalau beliau akan menjadi penyangga kita, menopang kehidupan kita, membantu kita supaya kehidupan kita tuh nggak kesulitan melalui amulet-amuletnya ya, supaya kita tuh menghadapi kelancaran. Karena beliau tahu di masa depan orang-orang akan mengalami masalah. Contohnya nih, dulu sewaktu beliau masih hidup ya, beliau kok wafat 2014. Nah, waktu beliau masih hidup, beliau pernah bilang, nanti di masa depan akan ada masanya orang-orang itu mengalami pertama masalah yang berhubungan dengan epidemik atau penyakit ya, berhubungan dengan pernapasan. Ya, itu udah lama Luang Pahong ngomong sebelum 2014 gitu, waktu beliau masih hidup. Nah, tapi terjadi di kapan? 2020. Itu makan waktu yang panjang kan? Sampai dengan 2020. Nah, terjadi apa? COVID-19 kan. Nah, terus udah gitu, beliau juga bilang suatu saat akan ada masalah banjir besar, yang mana itu banyak korbannya. Nah, itu beliau bikin takrub Metorani. Nah, ada di loket yang ini. Nih, di loket yang ini ada takrub Metorani. Takrub Metorani gunanya apa? Takrub Metorani itu adalah seperti kita udah bahas tadi. Metorani itu kan adalah malaikat bumi ya, atau di Indonesia dengan nama Ibu Pertiwi. Nah, Ibu Pertiwi kita itu tinggal di atas tanah, kita tinggal di atas bumi, sehingga semua kebutuhan kita tuh dipenuhi dengan kekuatan atau berkah dari bumi. Mau itu makanan, Semienfo ada di sini, di baliknya ini, di balik loket Luang Pahong ini. Jadi ini double sebenarnya. Karena Luang Pahong itu kan Bodhisattva Prompanyo. Ya, Prom itu Brahma. Semienfo Dewa Brahma, jadi double Brahma ini. Nah, terus ini adalah loket Luang Pahong yang mana belakangnya ini adalah Takut Metorani. Ya, Takut Metorani ini support life, support the land. Artinya apa? Ketika seseorang itu dalam bahaya ya, apalagi bahaya air, dia nggak akan drown gitu. Dia akan napung. Kalau dalam bahaya, tapi syaratnya dia harus menjaga sila dengan baik gitu. Terus yang berikutnya, Takut Metorani ini juga membantu dalam mencari rezeki. Karena Metorani seperti saya bilang tadi, kita itu hidup kan di atas bumi, di atas tanah ya. Segala kebutuhan kita berasal dari tanah. Makanan kita ditanam di tanah ya kan. Terus begitu kita tinggal juga di atas tanah, kita cari makan setiap hari di atas tanah, bangun apa-apa juga tanah gitu kan. Nah, tapi di belakang ada Prapita Mahalap ya, Prapita Mahalap buat menambah keberuntungan ya. Jadi dengan memakai loket ini memperoleh berkat Luang Pahong secara penuh.
secara penuh. Terdapat juga metoran di mana metoran itu kekuatannya selain itu adalah menangkal bala, menangkal penyakit. Jadi orang-orang saat itu COVID itu amulet metorani serta takrut ini sangat terkenal. Nah, kemudian ada lagi loket ini, ada semian fu-nya juga. Nah, ini Lompohong kembali lagi. Ini kenapa banyak dibuat dengan semian fu? Karena supaya untuk membantu kelancaran berkahnya. Jadi kalau misalnya orang doa semian fu itu kan lebih banyak yang pengalaman itu terkabul ya. Makanya orang banyak doa ke semian fu. Di sini banyak semian fu. Terlebih kiri kanannya ini ada salika dari Luang Puhong dari, nggak boleh sebut ya di materialnya di sini ya. Ya, ini nakprok itu Buddha yang ada naganya ya. Karena untuk mengcover dari malapetaka terlindung ya, melancarkan rintangan, karena di Thailand itu nakprok itu sangat terkenal. Nah, Luang Puhong duduk dalam posisi tangan menampung rezeki. Makanya ini adalah loket yang bagus buat teman-teman bisnis atau karir. Kalau teman-teman bisnis itu dilancarkan dalam omsetnya, ya kalau misalnya teman-teman kerja itu dalam karirnya, misalnya mendapatkan perhatian lebih dari atasannya. Nah, bagian belakang ini udah campur nih, seperti saya bilang tadi, di dalamnya ini banyak, ada lebih dari 8.000 macam powder atau muansan dari berbagai provinsi di Thailand, termasuk dari guru-guru pendahulu seperti Maci Bonron, Somdet Watrakang. Terus dari itu ada campuran lagi dari guru-guru lain kayak Cancum Cai Kiri, itu udah jadi satu semua di dalam sini ya. Terus ada lagi dia loket edisi Jatukam. Nah, ini adalah loket edisi Jatukam Maharit, artinya apa? Great Power. Ini dibeli tahun 2550 waktu Lompohong masih hidup ya. Nah, Jatukam dari Rahu ini untuk membantu untuk kalau teman-teman mengalami ciong ya. Tapi untuk bisnis juga bagus. Jatukam itu multifungsi. Memang katanya simpel, tapi manfaatnya wah berkali-kali lipat gitu. Karena apa? Karena Jatukam itu kan bodhisatwa juga. Nah, bodhisatwa itu menolong kita. Yang saya alami dari perpaduan dengan Lompohong dengan Jatukam ya, saya cerita sedikit ya. Kalau teman-teman pakai amulet yang ada hubungan dengan Lompohong dan Jatukam, itu metanya luar biasa kenceng ya. Meta dalam hal apa? Jadi orang-orang akan cenderung lebih memperhatikan teman-teman, dan itu bisa membawa manfaat bagi keberuntungan maupun karir ya. Kalau amulet Luang Puhong itu udah pasti pasti tinggi maharnya, udah pasti tinggi. Itu udah sebuah pengetahuan umum gitu. Jadi orang yang pakai udah pasti tahu. Kalau yang biasa baru akan ribut kurang lebih begitu. Nah, karena ya kamu nggak akan, Luang waktu masih hidup pernah bilang kamu nggak akan lagi menemukan barang amulet yang akan diblesi sebagus ini gitu. Bahkan kumantepnya Luang Puhong aja, beliau berani ngomong kok kalau nggak ada lagi di dunia ini yang bikin se powerful ini untuk kumantepnya. Sekarang kumantep Luang Puhong wah udah sangat tinggi ya. Kalau teman-teman bisa mahar tuh bisa ngerogoh kantongnya di dalam, ngerogoh sampai sobek mungkin kantongnya. Nah, terus tadi saya udah bahas beberapa ya. Nah, untuk loket yang ini tinggal tiga. Ini tinggal satu ya, yang ini tinggal satu. Jadinya siapa cepat aja ya. Sekarang saya nggak pakai sistem reserve booking. Saya sendiri pakai Luang Puhong kok. Nah, ini loket Luang Puhong. Di bawah Luang Popat. Ini memang sangat langka sekali. Ini sangat langka. Ya. Jadi kalau teman-teman udah pantau dari awal live-nya, kita udah bahas banyak hari ini. Saya udah sharing banyak banget ilmunya, terutama dari sisi elemental ya, manfaatnya ya. Kenapa beliau itu harus melakukan ritual Buddha Abhiseka yang seketat itu. Bahkan beliau sekali blessing itu bisa berjam-jam karena beliau membacakan ribuan mantra. Beliau selalu bilang kalau misalnya beliau itu pasti gini, Luang Puhong itu kalau datang ke sebuah seremoni pemberkatan ya, biasa beliau akan datang lebih awal. Dulu soalnya pernah beliau tuh diundang ke sebuah seremoni untuk memberkati amulet, tapi yang beliau bacakan begitu banyak gitu, yang mana sementara acara itu hanya 2 jam gitu, yang ya kan kurang kan. Sejak saat itu setiap kali Luang Puhong diundang, selalu beliau itu datang lebih awal
ya. Meskipun diundangnya sama, jamnya udah tahu nih, tapi beliau datang lebih awal, milih duduk dulu, bacain duluan gitu. Jadi semua beliau itu akan membacakan duluan semua amulet yang diblesin di seremoni itu. Tujuannya supaya semuanya itu beliau bisa bacakan dengan sempurna. Tadi saya bahas mengenai amulet lempohong yang mana kalau beliau blessing itu kan harus memenuhi 4 elemental untuk bisa hidup ya. Tapi ada satu lagi. Beliau selalu memastikan amulet-amulet itu sudah terisi dengan 32 tanda. Nah, 32 tanda ini ketika sebuah amulet di blessing itu artinya sudah kayak seperti hidup gitu. Sudah seperti hidup. Jadi makanya ketika kita memakai amulet lempohong itu bisa membuat wish come true ya. Harapan jadi nyata gitu. Untuk orang-orang lama yang udah pakai amulet lempohong sejak dulu, udah tahu deh begitu magisnya amulet lempohong, begitu bisa ngebantu orang. Saya sudah melihat banyak orang yang kehidupannya terangkat, tapi ya memang mereka harus invest di amulet lempohong gitu, karena kan buat kehidupan mereka sendiri gitu. Mereka udah tahu amulet sebagus ini marketnya pasti tinggi gitu, jadi ya no debat gitu. Itu satu ya. Oh, thank you loh gift-nya. Nah, tadi saya udah bahas 4 amulet ya. Loket Red Fortune ya, semi-info belakangnya. Terus ini ada loket luang pohong jatuh kam, ya kan? Nah, saya ngomong nggak sembarangan. Saya sendiri pakai amulet luang pohong, tapi yang ini not for sale ya, untuk pribadi saya pakai. Nih, besar kan? Jumbo. Bilang amulet gede amat. Ya, orang kadang ada bilang segini gede atau seini gede, ini mah kecil. Ini baru gede, ya kan? Ini baru gede, jumbo, ya kan? Saya kasih selintingan aja sekali lagi ya. Kan? Mantap kan? Ya, saya bisa cerita pengalaman saya yang tadi, nggak cuma asal ngomong kosong gitu. Saya setiap hari pelajarin kan itu sejarah-sejarahnya, terus dari gitu juga pengalamannya, nggak cuma pengalaman saya sendiri aja, tapi pengalaman dari para customer. Karena kan customer cerita, makanya saya suka bagikan di Instagram. Nah, teman-teman yang belum follow Instagramnya ya. Jadi saya bagikan tujuannya apa? Bukan tujuannya gini loh. Ketika teman pakai amulet, mungkin pengalaman akan berbeda-beda setiap orang ya. Antara teman-teman pakai, orang lain pakai itu akan beda karena bawaannya masing-masing beda. Latar belakang beda, kemampuan beda. Kemampuan apa? Kemampuan berpikir, kemampuan kreativitas itu pasti beda-beda. Jadi kalau misalnya si A bisa dapat rezeki dalam bidang ini, si B belum tentu, karena dia bakatnya kan bukan di situ gitu. Jadi akan ajaran masing-masing. Jadi ketika posting testimoni orang tuh bukan patokan, oh gue harus kayak dia, enggak gitu. Karena kamu akan menemui pengalaman yang berbeda gitu. Tapi seri testimoni adalah menunjukkan bahwa ini loh kebesaran dari gurunya. Ini loh gurunya meskipun jauh di sana atau misalnya sudah tiada, itu akan bisa tetap bantu. Nah, seperti saya bahas tadi, lempohong megang tongkat yang lurus ini, yang tegak, itu adalah sebagai penopang kita ya. Sementara tangan satu lagi memegang rotan. Nah, ini saya belum bahas tadi, pegang rotan kan sudah dijelaskan, kalau pakai amulet lempohong harus jalanin 5 sila ya. Kenapa? Kalau kamu jalan 5 sila Buddhis dengan baik, kalau kamu agama apapun boleh, nggak masalah, tapi kamu jalanin 5 Pancasila ini. Kenapa? Pancasila ini melatih moralitas. Kalau moralitas kamu bagus, dewanya akan lebih gampang bantu kamu, rintangannya nggak banyak. Tapi kalau kamu nggak praktekin, otomatis kamu nambah rintangan terus buat hidup kamu gitu. Gimana mau dibantu kalau kamu nambah beban terus? Ibaratnya kamu mau lari sprint gitu kencang, tapi kaki diikat pakai batu, bisa lari nggak? Kan nggak bisa, berat gitu kan. Nah, sama juga, kamu pengen nih doa macam-macam A B C D E, ya kan, dari pakai dupa, nunduk gitu kan, tapi kamu setiap hari melanggar sila gitu, ya kamu samanya nambah beban. Gimana kamu mau maju gitu? Jadi kamu nggak punya landasan yang benar kalau kamu mau memperoleh kemajuan tapi nggak ngejalanin gitu. Selalu ada pondasinya. Nah, pondasinya itu adalah salah satunya adalah sila. Terus sila ada samadhi dan panya ya. Sila itu kan yang tadi moralitas, samadhi itu konsentrasi. Kalau bisa latih meditasi bagus. Panya itu kan kebijaksanaan, itu berarti buah dari meditasi. Nah, kalau ini tujuannya adalah rotan ini, kalau kamu yang bandel ibaratnya gitu ya, nggak mempraktekkan hal yang dengan baik, ibaratnya untuk dipukul. Kalau kita tuh ibaratnya pala dipukul, pok gitu, pakai rotan gitu kan.
Nah, bentuknya seperti apa ya kita nggak tahu, biasanya pengalaman hidup ya. Nah, tapi akhirnya supaya tujuannya adalah baik untuk menyadarkan kita. Beliau seperti itu, kesannya memang kalau orang awam ya, kesannya kok gitu, tapi bukan begitu, maksudnya justru diketok itu diarahkan, jangan ke situ arahnya, nanti kamu gimana mau kemajuan gitu. Karena apalagi zaman sekarang gitu, orang gampang sekali itu berubah-ubah haluan, karena ngeliat sosial media itu gampang berubah haluan, sebentar mikir A, sebentar mikir B, begitu cepet transisinya kan. Apalagi udah kebiasaan nonton TikTok gitu ya, scroll apa-apa mau cepet. Nah itu biasa orang kehilangan konsentrasi, orang yang terlalu sering kayak gitu nggak bisa fokus. Akhirnya ini hal kecil loh, misalnya kamu udah scrolling TikTok, tapi akhirnya apa? Akhirnya kamu itu nggak bisa fokus ke tujuan kamu gitu loh. Tujuan kamu, kayak misalnya kamu biasa lihat video pendek, maunya video pendek gitu, maunya kan intinya aja langsung kan. Nanti kamu baca artikel panjang dikit, nggak bisa gitu. Maunya apa sih, maksudnya maunya langsung dikasih tahu. Sementara kalau kamu dikasih tahu sama orang lain gitu, belum tentu semua ilmunya masuk dibanding kamu baca sendiri gitu. Itu hal kecil ya. Nah tadi saya udah bahas banyak tembulatnya, jadi teman-teman bisa pilih ataupun kontak langsung ya. Mending ngumpulin uang sekalian beli obat pohong ya kok. Iya kalau memang kamu mau dan bisa jalanin, kayak misalnya no alkohol gitu-gitu, saya akan sarankan pakai loket doa bohong yang tadi saya rekomen ya. Apalagi yang ini juga tinggal 3 nih, yang ini tinggal 3, perhatiin nih ya. Ini Acan Seks sudah membantu yantra lagi nih. Saya udah pernah posting di TikTok mengenai video Acannya lagi yantra lagi ya. Di sini ada beras sakral ini untuk apa? Supaya nggak kelaparan, selalu aja ada rezeki, jadi nggak kekurangan itu. Oke, saya hari ini living nggak lama, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Bisa langsung kontak kita di sosmed Instagram ya dan TikTok, langsung WA juga boleh. Oke, thank you.